Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang saya akan mengerjakan tugas berpikir komputasi. Di sini tujuannya itu untuk agar saya bisa menerapkan konsep decision making menggunakan if, elif, dan else, terus menggunakan looping untuk proses berulang, menerjemahkan masalah naratif menjadi algoritma dan kode Python, merefleksikan bagaimana logika program meniru pengambilan keputusan manusia. Jadi kita langsung aja ke tugasnya. Jadi pada kali ini pertama-tama saya akan mengerjakan ini menggunakan logaritma untuk menjalankan program ini. Yang pertama, kita akan menggunakan declare. Kita akan menggunakan declare. Jadi di declare ini apa sih declare itu? Declare itu declare itu untuk menentukan variabel. Jadi variabelnya itu apa sih? Ada integer, ada real, ada string, ada boolean. Jadi kalau misalkan di kasus ini kita itu declare-nya itu variabelnya itu pakai integer karena kan ini kondisi penumpang dan bahan bakarnya itu kan angka ya, bilangan bulat. Jadi kita pakainya integer. Jadi di sini kita tulis kondisi penumpang terus bahan bakar keputusan. Nah, udah bikin kayak gini dan kelar. Selanjutnya kita bikin output. Nah, jadi output ini tuh untuk menghasilkan teks yang akan kita buat. Jadi seperti hasilnya gitu ya. Kita buat judulnya dulu, yaitu push or kita oke dulu. Setelah itu kita pilih will. Jadi will ini itu adalah looping untuk pengulangan, bahwa kita ngasih tahu kalau nanti akan ada pengulangan. Jadi looping ini akan kita isi keputusan. Oh iya, sebelum kita masuk ke looping, kita taruh dulu sebelum looping itu ada asis. Asis ini itu untuk seperti penghasilan kita di akhir. Di variabelnya itu ada keputusan dan ekspresinya itu ada 0. Nah, baru setelah itu kita lanjut ke will, pengulangannya. Untuk di will ini kita akan tulis keputusan sama dengan 0. Jadi ketika dia ada
kita mengetik di akhir, nanti kita mengetik angka 0, itu dia akan mengulang pertanyaannya kembali. Setelah itu di bagian true-nya kita pilih output. Seperti yang saya sudah katakan, output itu untuk menghasilkan teks yang akan kita buat. Jadi kita pakai, kita tulis masukkan kondisi. Nah, setelah kita masukkan output, kita juga harus masukkan input. Nah, input itu untuk memasukkan jawaban dari outputnya. Nah, kita lanjut lagi, sama seperti tadi, output lagi, lanjut ke yang bahan bakar. Kita lanjut ke input bahan bakar. Nah, setelah ini semua ditulis, baru kita di sini memakai if. Nah, untuk if sendiri, seperti if itu adalah seperti kayak jika ya, atau untuk mengambil keputusan. Jadi untuk di keputusan pertama, kita isi kondisi penumpang ya kurang dari 5, AN bahan bakar sama dengan 0. Nah, kalau ini keputusannya ini itu nanti output yang akan keluar adalah di bagian yaitu adalah tunggu penumpang. Nah, kalau misalkan tidak sesuai dengan ini, kita klik di bagian false, kita buat lagi if-nya untuk membuat keputusan kedua, yaitu di baris kedua lebih dari 5 atau sama dengan 5 dan bahan bakar kurang dari. Oke, nah untuk yang ini itu akan nanti timbul output bagian true-nya ya, itu isinya outputnya bahan bakar. Oke, nah untuk di bagian false-nya kita buat lagi if-nya untuk menentukan keputusan ketiga. Di baris ketiga kita lanjut
atau sama dengan bahan bakar lebih dari 20 atau sama. Oke. Oke. Nah, di bagian true-nya kita isi bagian true-nya kita isi output dengan isi bahan bakar. Nah, untuk false-nya kita nggak usah bikin itu lagi karena udah nggak ada keputusan yang harus kita buat. Kita langsung aja bikin inputnya. Kalau tidak sesuai itu data tidak valid. Oke. Setelah ini kita membuat akhir di paling bawahnya di sini ya. Kita buat akhirnya. Kita pakai output, pilih output. Mau diberhentikan. Buka kurung, ketik 0, ya, ketik 1, ya. Kita pakai kurung. Nah, bawahnya lagi kita ketik, kita pilih input untuk ngasih variabel keputusan. Oke, nah ini adalah program yang udah saya buat. Jadi sekarang kita akan, ini aja sih yang udah bisa saya buat. Jadi sekarang kita akan mencobanya apakah programnya bisa jalan atau tidak. Oke, nah di sini kita udah punya unitnya yaitu bus kampus otomatis. Terus masukkan kondisi penumpang. Untuk keputusan pertama itu kurang dari 5, kita isi 4 dan bahan bakar 0. Nah, dia akan keluar output penumpang. Kita ketik 0 untuk kita lanjutkan. Nah, karena kita pakai wheel tadi, jadi dia bisa ketika kita ketik 0, dia bisa mengulang pertanyaan yang sama. Jadi, masukkan kondisi penumpang di keputusan kedua lebih dari 5, yaitu 5, kita isi. Dan bahan bakarnya kita isi 16. Nah, dia akan ada tulisan isi bahan bakar terlebih dahulu. Terus kita lanjut lagi ke putusan yang ketiga. Kita pilih lagi. Putusan yang ketiga itu lebih dari 5. Kita pencet 28. Oke, tuh keluar lagi di bahan bakar. Putusan terakhir kita ketik 3 aja. Terus 3. Nah, data tidak valid. Nah, ketika udah semua kita cek, udah mau berhenti, kita ketik 1. Nah, dia tidak akan mengulang lagi karena yang kita ketik bukan 0. Nah, gitu aja kalau yang dari logarithm kita akan geser ke yang untuk Python-nya. Nah, jadi kalau untuk Python itu saya menggunakan aplikasi Sublime Text untuk menjalankan logaritmnya. Untuk menjalankan programnya.
Nah, sekarang kita lanjut ke Sublime Text. Oke, yang pertama kita akan ketik itu adalah kita akan ketik print. Oke. Nah, print di sini itu fungsinya itu untuk menampilkan teks di layar. Jadi dia sama seperti apa ya? Output, seperti output. Print di sini itu seperti output. Untuk menampilkan judul program atau setiap kali program yang dijalankan, instruksi dan lain-lain. Terus kita lanjut ke isi intinya ya, sama seperti tadi kita isi dulu judulnya, yaitu sistem terus auto. Oke, karena udah, kita lanjut ke yang kedua, itu ada asins. Kalau di Flogalidem kita pakai asins ya. Nah, asins itu untuk menyimpan nilai ke dalam variabel. Misalkan contohnya menggunakan variabel ulang yang akan diisi dengan ya atau tidak, gitu ya. Jadi di sini kita tulis seperti yang tadi, keputusan sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Ini kita tulis untuk mengganti variabel. Oke, kita lanjut ke will. Nah, will ini itu untuk pengulangan, looping yang untuk pengulangan gitu ya. Jadi kita tulis di sini will keputusan sama 0. Kita lanjut ke ini tab dulu ya untuk masukkan perintah. Nah, ini seperti tadi kita lanjut masukin outputnya, output dari kondisi penumpang. Penumpang itu sama dengan input buka kurung in buka kurung. Nah, sini kenapa bisa ada input itu digunakan untuk menerima nilai dari pengguna. Nah, karena input bawaan dari Python adalah teks, maka saya akan mengubah jadi integer dengan kata integer di depan input ini. Nah, setelah ini kita isi baru outputnya apa.
bahan bakar juga gitu, bahan bakar masuk. Oke, sekarang kita masuk ke percabangannya, yaitu if. Kita pakai if. Nah, if itu sendiri untuk bagian percabangan yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, untuk keputusan yang pertama di soal itu ada kondisi penumpang. Kondisi penumpang kurang dari 5 dan bahan bakar sama dengan 0. Di bawahnya itu ada print untuk sebagai output. Jika true, jika benar, dia akan keluar kata tunggu penumpang. Oke. Setelah itu di bawah sini kita tulis I sama dengan untuk memberitahu kalau ini pakai pengulangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan yang pertama nih, keputusan pertama. Terus kita buat keputusan kita yang kedua, yaitu elif spasi kondisi penumpang lebih dari atau sama dengan 5 dan bahan bakar kurang dari 20. Kita pakai lagi printnya. Print sama seperti ini ya. Print buka kurung T besar. Jika true, dia akan menampilkan tulisan isi bahan bakar sama keputusan Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Putusan yang ketiga, kita pakai elif lagi.
kondisi lagi kondisi penumpang. Lebih dari 5 atau sama dengan 5 dan dan bahan bakar lebih dari 20. Oke. Nah, di bawahnya kita isi print lagi, print jika benar, jika true, dia akan keluar tulisan isi bahan bakar. Kita lanjut di sini ya, koma dulu, koma ke Oke. Nah, ini udah selesai. Terus kita untuk naruh di tulisan terakhirnya kita pakai else, yaitu bawahnya lalu kita pakai print buka kurung false false data tidak valid ke Oke, ini udah selesai. Nah, di bawah sini kita isi i sama dengan i plus. Oh iya, tadi kelupaan bagian ini ya. Nolnya bagian ini kita isi juga ya guys. Nah, setelah isi di bawah sini, di bawah lagi, kita tulis keputusan sama dengan untuk akhirnya ya, input mau diberhentikan ketik
ketik satu ya kita tutup pakai terkurung, terus kita kasih dua. Nah di bawah sini kita tulis lagi print untuk tanda akhirnya ya, untuk kalimat akhirnya itu kita tulis terima kasih selesai. Nah sekarang kita simpan dulu filenya di lab station. Nah ini udah berubah nih warnanya. Nah ini udah selesai. Sekarang kita coba jalankan ininya di CMD ya guys. Aku sih pakainya CMD untuk ngecek. Nah ini, nah kita ketik file yang buat kita nyimpen filenya itu. Aku filenya di data itu ya. Aku ini. Nah, baru kita ketik PY dulu awalnya, baru nama IPA lab station 11 57820 kita 2020. Oh ini salah ya, ini salah. Ya salah ketik aja tuh langsung ke si L-nya. Oke kita ulang lab lab station 25. Oh di sini. Hey, yang ya guys, kalau boleh di spasi ya. Kalau di spasi dia nggak akan kebaca. Oke, kita ulang lagi.
N-nya. Ini N-nya lupa ya. Nah, oke. Kita ulang lagi. Nah, ini kita udah jalan ya guys. Masukkan kondisi penumpang. Oke. Di keputusan pertama itu kan eh, kurang dari 5 dan bahan bakarnya sama dengan 0 ya. Kurang dari 5 itu kita isi 4, bahan bakarnya 0. Nah, itu ku penumpang. Oh, ini salah ya guys. Ini kita pakai F ya, bukan A, F, bukan P. Nah, kita ulang ya. Kita isi 4, kita isi 0. Oh, ini. Kita mau cara pakai ini guys. Kita ulang. 4, jangan lupa di Oke, kita coba lagi ya. 4, tadi. Oh, ininya jangan 0 ya. Oke, tidak salah kan. Oke, ini kita save lagi. Ini kita coba sekali. Empat.
Nah, ini adalah tulisan Jepang. Oh, berarti nah, setelah kita cari tahu, ternyata ada beberapa kesalahan di penulisan. Ini udah saya benerin. Kita akan mencobanya lagi. Kita akan coba baru. Coba kali ini bisa. PY ya, PY. Oh, salah. Salah. Klik aja dia langsung ke baca. Jadi kita harus berhati-hati. Kita naik. Kita masukkan dua. Nah, dia langsung ada tulisan tunggu penumpang. Ya, oh iya, oh, dia nggak ngedetek ya kalau terlalu lagi ya dua tunggu penumpang. Red, 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 11, 5, 10, nah, nih tunggu penumpang. Mau diberhentikan atau kita lanjut ya, karena kita mau ngecek di keputusan kedua. Nah, di keputusan kedua itu ada keputusan kedua yang sebelah sini. Ini ada lebih dari 5, kita isi aja 6. Terus bahan bakarnya kurang dari 20, kita isi 16. Nah, ini ada error nih. Kita salah tulis. Supaya kita ulang lagi guys. Karena ini salah. Oh, ini. Nah, kita ulang dari awal.
Traktir PY biasa file dan ya PY dulu nama file kita lab session 11 PY. Nah, sistem kampus otomatis akan kondisi berkembang 2 0. Nah, kita lanjut lagi karena kita mau dianuin yang kedua. Kedua itu ada lanjut kedua itu lebih dari 5 atau sama dengan 5 dan bahan bakar kurang dari 20. Lebih dari 5 kita isi 6, bahan bakar kurang dari 20 kita isi 16. Dua 0. Nah, 0 kita isi 6 sama kita isi. Nah, ini dia keluar isi bahan bakar terlebih dahulu. Ini untuk keputusan yang kedua. Kita lanjut ke keputusan yang ketiga. 0 lagi. Nah, ketika kita ketik 0, dia akan mengulang karena kita udah memakai will-nya tadi. Will-nya sama dengan 0 kan. Ketika kita tulis ketik 0, dia pasti mengulang. Lanjut, ini ada lebih dari 5, kita isi 6, dan lebih dari 20, kita isi 28. Nah, dia sama, si bahan bakar terlebih dahulu. Yang terakhir, ada ini, data tidak valid, dia tidak mengikuti ini. Jadi kita isi aja 3. Nah, dia ada tulisan data tidak valid. Nah, karena ini semua sudah kita bahas, jadi kita sudahin aja ini semua programnya. Jadi kita pencet 1 dan dia akan keluar terima kasih selesai. Nah, segitu aja program yang saya buat di Studintext. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu yang nomor 4. Nomor 4 itu soalnya setelah menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Jadi setelah kita jalankan itu pada program tersebut hasil yang muncul ditentukan oleh percabangan seperti kayak if, elif, else, terus program juga mengecek itu dua kondisi utama, yaitu kayak seperti jumlah penumpang sama bahan bakarnya. Terus karena setiap kondisi memiliki aturan yang berbeda, jadi maka hasilnya juga akan berbeda. Terus yang nomor 6,
itu yang nomor 5 itu ada sebutkan salah satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Kalau aku melihatnya itu dari looping ya. Eh, dari program itu looping ini akan terus berulang selama variabel keputusan bernilai 0. Jadi saya bisa mencoba beberapa skenario tanpa harus menjalankan ulang program dari awal gitu ya. Terus juga ada kayak error tadi tentang error semua itu. Nah, error yang terjadi itu sebenarnya kan timbul dari kayak salah huruf atau simbol atau ketik segala macam. Jadi error itu sangat mungkin terjadi. Nah, untuk nomor 6 itu yang paling penting menurut saya itu di bagian kan juga bagian paling penting dari sebutkan juga bagian paling penting dari sebutkan juga bagian paling penting dari looping. Oke. Mungkin ini ya dari program yang tadi semua itu karena itu menggunakan looping ya. Jadi bagian-bagian yang penting dari looping itu adalah kemampuannya ya, kemampuan mengulang proses secara otomatis tanpa harus menulis perintah berulang kali. Jadi looping juga memastikan itu untuk terus berjalan sampai ya syaratnya itu berubah gitu ya. Jadi misalkan nih kayak loopingnya itu 0. Jadi kalau misalkan kita terus ketik angka 0, dia akan terus berulang-ulang kali. Jadi menurut saya itu eh, looping itu sangat penting. Terus kesimpulan dari semua ini, oke, kesimpulan dari semua ini mungkin dari percobaan yang saya coba seperti dari Logarithm dan Python itu yang sudah saya bisa jalankan, saya bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama itu program bisa berjalan sesuai alur karena ada input, terus juga proses dan output juga yang sudah dijelaskan atau disusun rapi. Terus juga ketika saya memasukkan data tertentu, hasilnya tuh bisa muncul sesuai logika program. Jadi apa? Jadi semua percobaan ini tuh kayak menunjukkan bahwa pemahaman tentang uh, uh, seperti tujuannya yang tadi alur dari looping, dari if, dari dan lain-lain. Gitu sih. Jadi sekian dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.